Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang berbahagia, karena namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba, sebab menyembah Yesus sebagai Tuhan Allah satu-satunya, Tuhan Allah yang benar. Nah, kalau menyembah Yesus, namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Amin. Kali ini saya akan membawa Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian kepada siapa Tuhan Allah itu. Tentu sesuai dengan Alkitab. Ya. Dalam Wahyu 1 ayat 8, ya, dikatakan di sini ya, Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Nah, itu kata Yesus. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu. Kita lihat lagi dalam Yuda 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Perhatikan ini. Sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebelum segala abad. Ini, Yesus itu dijadikan Tuhan pada tahun 325. Pada konsili Nicea. Nggak baca Alkitab. Apalagi para mualaf itu. Ya, kalau para mualaf sih bisa dimengerti lah. Karena mereka kan sebelumnya kan tidak mengenal Yesus. Jadi kalau mereka pindah keyakinan, ya wajar. Dan pada saat mereka pindah, mereka pun tidak mengenal Yesus. Namun bagaimana dengan para pendeta Tritunggal yang mengaku Kristen? Kok mereka tidak mengenal Yesus? Nah, ini yang harus diluruskan. Ternyata mereka itu bukan pendeta Kristen. Karena tidak menyembah Kristus. Mereka itu pendeta Tritunggal. Karena menyembah Allah Tritunggal. Nah, jelas bukan? Harus dibedakan. 99, sekian persen ya denominasi di Indonesia itu dikuasai oleh para pendeta Tritunggal yang bukan orang Kristen. Kristen, orang Kristen ya, sudah selesai itu. Kekristenan sudah selesai pada abad pertama. Semua para rasul ya, itu orang Kristen. Silakan saya dibaca tuh. Paulus sendiri menyatakan bahwa dia orang Kristen. Sebelum dia jadi Kristen, dikatakan para rasul pun orang Kristen. Ayatnya, bosan saya. Silakan cari sendiri tuh. Ya kan? Nanti mentok-mentoknya pribadi lagi. Pribadi Bapak. Level tengkurap tuh IQ-nya.
ya, si Bapa yang muncul abad ketiga yang bukan Allah. Oh ya, saya jelaskan dulu deh. Bapa itu ya, doktrin Tritunggal ya, pribadi satu itu munculnya kan abad ketiga setelah Alkitab selesai ditulis, ya. Setelah semuanya para rasul itu adalah orang Kristen, itu sudah selesai. Tiba-tiba muncul nih doktrin Tritunggal abad ketiga dengan menyatakan tiga pribadi yang berbeda dalam satu hakikat. Hoak itu nggak ada di Alkitab. Lalu minta diakui ya sebagai Allah dengan ikonnya si siapa? Si Bapa. Perhatikan ini ya. Bapa itu ya menurut doktrin Tritunggal ya adalah pribadi ke satu ya. Pribadi ke satu dari Allah. Bapa itu berbeda dengan anak, katanya. Anak itu berbeda dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu berbeda dengan Bapa. Itu tiga ya. Tapi satu hakikat. Itu nggak ada di Alkitab. Ya. Semuanya itu pribadi. Cari di Alkitab. Ada Allah pribadi? Tidak ada. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Nah, dengan demikian tiga pribadi yang berbeda tetapi satu hakikat itu bukan Allah. Itu Allah-Allahan. Allah ciptaan siapa itu? Si pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Yang dibidani atau dihembuskanlah pertama kali oleh si Theophilus ya. Lalu dibidani kelahirannya oleh siapa? Oleh Tertullianus. Oleh konsili-konsili, oleh bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja. Siapa yang mengangkat mereka menjadi bapak gereja? Hanya Yesus yang dapat mengangkat orang-orang pilihannya menjadi gembala, menjadi nabi, menjadi rasul, pengajar, penginjil. Efesus 4 ayat 11. Bukan bapak-bapak gereja. Nama mereka tidak ada di Alkitab. Oh, murid sini, murid situ. Kalau bisa langsung ya kepada Yohanes, kenapa harus melalui murid-muridnya yang tidak jelas? Kalau bisa langsung ke Alkitab, kenapa harus memakai buku-buku tafsir, buku-buku teologi? Oh begitu ya Pak Pendeta. Ya harus begitu, harus tegas. Iman harus tegas. Kalau tidak, binasa. Oke, kita kembali. Kita kembali ya. Kata Yesus itu apa? Dan kata Yudas, dia adalah apa? Tuhan. Allah yang esa. Juru selamat kita. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bukan oleh si Bapa, bukan oleh Allah Tritunggal. Bagi dia, bagi Yesus adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebelum segala abad itu artinya permulaan. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang yang maha kuasa. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang awal itu adalah pada mulanya. Kita akan lihat. Jangan beli, apa tadi? Kucing dalam karung. Nggak taunya kucing budukan. Nggak taunya bukan kucing, ular. Nggak kelihatan. Firman Allah jelas, ya. Kita akan bahas ini.
pada mulanya itu, ya, yang awal itu, pada mulanya itu ada kurang lebih 7 ya, 7 tertulis ya di Alkitab. Yang 3 itu hanya bercerita mengenai kisah sesuatu hal-hal yang duniawi ya, seperti contohnya Amsal 20 ayat 21 dan Kejadian 43 ayat 18 serta 2 Raja-Raja 17 ayat 25. Yang akan kita bahas ada 4 ya, yang menyangkut hal-hal yang ilahi ya. Ini yang akan kita bahas ya. Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman. Ya, firman ini bukan perkataan ya, bukan perkataan Allah, tetapi hakikat Allah adalah Allah itu sendiri ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, itu ya. 1. Yang kedua, Kejadian 1 ayat 1 dan Ibrani 1 ayat 10. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Alkitab menulis ya, pada mulanya, artinya itu merupakan awal dari sesuatu yang ilahi. Nah, itu maksudnya, yaitu tentang keberadaan yang ilahi dan karya yang ilahi. Ya. Pada mulanya, dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 2, maksudnya adalah menyatakan keberadaan yang awal dari sang ilahi itu, sang pencipta itu. Ya. Sedangkan kata pada mulanya di Kejadian 1 ayat 1 ya. Tadi kan Yohanes 1 ayat 1. Nah, sekarang ini Kejadian 1 ayat 1 ya, mengenai kata pada mulanya maupun Ibrani 1 ayat 10 adalah salah satu dari pekerjaan yang dilakukan Allah. Jadi Kejadian 1 itu menyatakan salah satu ya dari pekerjaan yang dilakukan Allah. Ya, sebab Allah banyak melakukan pekerjaan lainnya juga. Nah, itu salah satunya ya, Kejadian 1 ayat 1 ya. Sang ilahi yang awal adalah firman dan Allah. Firman adalah Allah yang berkarya, disebut Tuhan. Nah, ini perhatikan ya. Yang pertama ya, firman adalah Allah yang berkarya, yang disebut Tuhan ya. Itu yang pertama. Pada keadaan yang awal, Tuhan adalah firman yang berkarya. Firman dan Allah pada mulanya mempunyai 3 arti. Ya. Yang pertama, sudah ada lebih dahulu sebelum segala sesuatu ada. Ya. Dia sudah ada. Karena dia pencipta. Nah, Kolose 1 ayat 17. Yang kedua, segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan, yaitu firman itu. Ya. Bukan kata-kata atau sabda Allah, bukan ya. Tapi firman yang adalah Allah. Yohanes 1 ayat 3. Ya. Yang ketiga, Yesus adalah nama Allah dan firman sejak purbakala. Ya. Nama Allah dan firman Yesus itu ya, sejak purbakala. Nama Allah itu ya, nama itu didiamkan berabad-abad lamanya. Roma 16 ayat 25. Ternyata rahasia Allah itu adalah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, Roma 16 ayat 27. Sebagai pencipta segala sesuatu, maka firman menciptakan hikmat sebagai ciptaan yang mula-mula. Nah, yang pertama kali diciptakan oleh firman adalah hikmat. Amsal 8 ayat 22. Lalu sorga dan segala isinya. Kolose 1 ayat 16. Lalu bumi purbakala dan samudera raya. Bumi purbakala itu bumi yang belum berbentuk ya. Amsal 8 ayat 23 dan 24. Lalu segala sesuatu lainnya, misalnya, contohnya aja, oksigen. Kenapa?
Karena Yohanes 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ya. Sedangkan kata pada mulanya di Kejadian 1 ayat 1 dan Ibrani 1 ayat 10 itu adalah pekerjaan Allah yang kelima, yaitu menciptakan langit, bumi bulat dan segala isinya. Ya, di Kolose 1 ayat 16 kan bumi purbakala itu kan belum berbentuk. Nah, di Kejadian 1 ayat 1 itu dibentuk bulat. Ya. Jadi kesimpulannya, nah, frase kata pada mulanya di Yohanes 1 ayat 1 dan 2 itu artinya menyatakan permulaan keberadaan Sang Ilahi itu, Sang Pencipta itu, yaitu Firman dan Allah. Lalu kalau kita mau perhatikan Yohanes 1 ayat 14, Firman itu kelak menjadi manusia. Nah, diberi nama Yesus, nama Allah. Diberikan kepada manusia itu. Jadi jelas ya, setelah manusia itu mati, bangkit dan naik ke surga, kembali lagi menjadi firman. Jelas bukan? Siapa Yesus itu? Yesus roh, Yesus fisik, mati, lalu bangkit kembali menjadi Yesus roh. Iya kan? Nah, lalu kalau si Bapa dari mana munculnya? Allah Tritunggal dari mana munculnya? Tidak jelas. Benar tidak? Sebab itu Allah Tritunggal itu bukan Allah, itu Allah-Allahan. Dengan ikon si Bapa. Mereka terperangkap dalam pemahaman Allah pribadi. Karena memang itu strateginya si pendusta itu, si iblis itu. Kalau memakai Allah pribadi, maka bisa mereka menuntut. Tetapi hanya sebatas bisa, tidak bisa menggolkan. Mereka kan pribadi, bukannya roh. Masa Allah pribadi? Roh Kudus yang jelas-jelas roh, dibilang pribadi. Ya bukan? Sudah jelas pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Dia mencipta, Dia juga yang menyelamatkan, yang menebus manusia berdosa dengan menjadi manusia Yesus, taat sampai mati di kayu salib, lalu bangkit dan kembali ke surga. Sebagai apa? Ya sebagai Allah. Lalu kalau Tritunggal apa karyanya? Si Bapa apa karyanya? Jangan ngaku-ngaku, jangan mengkait-kaitkan dengan yang ilahi. Ini ilahi. Amin. Jadi Bapak Ibu sudah mengerti kan bahwa Allah Tritunggal itu tidak ada di Alkitab. Itu sesat. Jangan pernah mau menyembah Allah Tritunggal. Apalagi dengan akun si Bapak. Pasti itu. Mau dikait-kaitkan. Alkitab sudah selesai ditulis. Bapak yang dimaksud Bapak yang mana? Nggak ada tuh Bapak pribadi di Alkitab. Nggak ada. Amin. Baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.